Gue adalah salah satu orang yang berharap teori ini jadi kenyataan, dan gue udah omongin ini di mana-mana. Dan di live action Netflix kayaknya ini udah tanda dari Oda langsung. Kali ini gue mau ngajak ngobrol lu tentang fan teori bahwa ibu dari Luffy adalah Crocodile. Buat yang baru denger pasti kayak, apaan sih no? Gitu kan, nggak nyambung banget, apaan sih, maksa banget. Iya, gue juga waktu ngomongin itu di beberapa podcast juga, orang-orang kayak, ini tidak make sense, tidak mungkin, Oda tidak mungkin seperti ini. Ya udah nggak apa-apa, tapi gue mau ceritain ulang dan harap bersabar. Karena menurut gue, di live action One Piece, Oda tuh kayak bilang, ayo tuh, itu siapa tuh? Ayo lo. Kayak nambahin bukti-bukti untuk membuat kalian, para fans One Piece yang karbit dan yang tua, ataupun yang cuman casual, untuk percaya bahwa Crocodile adalah ibunya Luffy. Oke, langsung aja gue jelasin apa itu fan teori tentang Crocodile adalah orang tua dari Monkey di Luffy. Pertama, disclaimer, ini bukan gue yang buat teorinya, dan gue nggak tahu ini buah pertamanya siapa yang metik ya, tapi udah banyak banget orang ngomongin tentang Crocodile sebagai ibu Luffy, so credits to Nakama yang pertama kali ngeluarin fan teori ini. Luffy, Sun Gokong, maksudnya Sangat Nika, itu adalah anak dari Dragon ya, pemimpin gerakan revolusi yang udah pasti, itu udah real banget. Tapi sampai sekarang belum di-reveal siapa itu ibu dari Luffy itu sendiri. Dan sudah menjadi kayak semacam budaya di komik-komik shonen, kalau MC itu udah pasti harus dari garis keturunan darah biru atau keluarga atau sosok yang berpengaruh besar sama cerita. Contoh Dragon Ball, Kakarot itu orang tuanya adalah orang-orang pejuang Namek. Bleach, Ichigo orang tuanya campuran dua dunia. Dan Naruto yang orang tuanya adalah Hokage dan juga Jinchuriki. Kecuali My Hero Academia yang entah di-reveal apa enggak nanti ya. Tapi Mugiwara di Luffy jelas orang tuanya punya darah biru, yaitu Doragon. Bahkan punya relasi yang cukup dekat sama Vice Admiral Garp. Dan dulu banyak orang-orang ngira ibu Luffy adalah Makino, di mana di awalnya Luffy memang deket banget sama Makino, tapi ternyata kayaknya enggak deh, Makino benar-benar sosok ibu yang jagain Luffy, tapi bukan ibu biologis dari Luffy. Dan berjalan tuh One Piece sampai akhirnya One Piece sampai ke arc Impel Down, di mana Luffy berusaha untuk nyelamatin Ace, tapi dia mesti ke penjara Impel Down dulu. Nah, di sana Luffy sama Ivankov itu lagi berusaha ngerekrut orang-orang untuk bentuk tim kecil regu penyelamat untuk ke Marineford jemput Ace. Nah, Crocodile tuh sebenarnya mau ikut, tapi Luffy khawatir kalau Crocodile itu akan berkhianat. Tapi Ivankov bilang tenang aja. Kasarnya Ivankov kayak bilang, kalau dia berani macam-macam, rahasianya bakal gue sebar. Nah, itulah orang-orang tuh ya langsung kayak, wow, rahasia apa ya nih? Kenapa Crocodile yang udah kalah di masa lalu tiba-tiba jadi relevan lagi dan mesti ngebantuin Luffy dan mau ngebantuin Luffy? Ya kita tahu dia ada masalah sama Whitebeard dan lain-lain. Dan si Ivankov di situ hadir bukan cuman buat kehadirannya tuh kayak tiba-tiba ada doang, tapi kayak semacam jadi kunci gitu. Tenang aja, dia nggak bakal macam-macam karena gua tahu rahasia dari Crocodile. Nah, dari titik itulah fans berspekulasi kalau Crocodile itu punya rahasia, yang dimana rahasianya adalah kalau dulu dia itu bukanlah pria, bukanlah sosok cowok sangar kayak sekarang, melainkan perempuan. Tapi beliau entah gimana caranya minta tolong sama Ivankov untuk ngerubah dia jadi pria. Atau sebaliknya, dia tadinya pria tapi dipaksa Ivankov jadi perempuan terus balik pria lagi. Pokoknya masalah Crocodile ini cewek atau cowok. Ganti cewek ke cowok atau sebaliknya di One Piece itu udah kayak hal biasa ya, apalagi dengan munculnya Ivankov yang punya kekuatan Devil Fruit untuk memanipulasi hormon, yang dimana dia bisa nyembuhin orang, ngasih boosting stamina, boosting energi, boosting power. Tapi nggak hanya itu, dia juga bisa memanipulasi hormon untuk ganti jadi cewek ke cowok atau sebaliknya. Nah, makanya banyak yang menduga kalau Crocodile itu adalah mantan kekasih dari Dragon, yang dari hubungan itu melahirkan seorang anak bernama Monkey D. Luffy. Biar skandalnya nggak ketahuan, Crocodile ganti jadi cowok atas bantuan dari Ivankov. Selain spekulasi liar itu, hal ini didukung juga sama tiga hal. Yang pertama adalah si Oda nggak tiba-tiba sih, tapi di SBS dia di request untuk gambar si Chibukai kalau misalnya gender swap gitu. Dan salah satu yang dia gambar adalah Crocodile versi cewek. Nah, di kedua ini Oda pernah bilang bahwa ibu Luffy itu udah hadir di cerita, tapi tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Nah, itu kan jadi bertanya-tanya, waduh, berarti kita udah lihat dong ibu Luffy yang mana dan siapa, tapi nggak pernah di-reveal aja bahwa itulah ibu dari Monkey di Luffy. Nah, yang ketiga, bukti baru dari Oda di live action. Nah, ini. Jadi gini, kalau kalian ingat bahwa sebenarnya ini nggak ditunjukin di episode 1 One Piece sih, tentang eksekusi dari Gold Roger. Ada beberapa sosok terkenal yang hadir di eksekusi tersebut, kayak Shanks dan Mihawk. Nah, di live action adegan itu pun diulang dan sosok-sosok yang hadir pun kira-kira sama. Ada Shanks, ada Mihawk, bahkan di sini ada Doragon, kalian lihat. Nah, di anime itu juga sebenarnya ada sosok Crocodile, tapi nggak diliatin dari depan mukanya, cuman diliatin antingnya nih. Dan di live action, coba kalian lihat, ada yang pakai anting dan shotnya itu tuh kayak
di center dan ditengahin gitu, difokusin gitu, kayak sosok seorang gitu. Oke, mungkin kalian bilang itu kan background karakter no, yang mungkin buat nunjukin seseorang dulu, terus di belakang kan ada Shanks no, yang penting tuh Shanksnya bukan dianya. Oke, gue paham, gue ngerti, tapi kalian mesti tahu dulu dalam teknik pengambilan gambar itu, apalagi di banyak orang, itu tuh kayak ada semacam, gue lupa istilahnya, tapi suatu teknik untuk ngasih tahu kalau ini adalah orang yang berbeda dari NPC lainnya. Contoh di adegan ini nih, ini orang-orangnya sama semua kan, jadi ini pengen nunjukin kerusuhan dan keributan aja, nggak ada fokusnya, nggak ada detail nunjukin mata kita didirect untuk ngeliat karakter tersebut. Tapi di adegan ini bukan ngedirect ke Shanks doang, tapi ke sosok perempuan yang beranting besar ini, yang iketan rambutnya kayak, nih coba kalian lihat sekali lagi nih ya perbandingan, kayak siapa gitu, kayak siapa? Coba menurut kalian aja deh, ini yakin masih cuman sosok random NPC muncul gitu di tengah-tengah cerita live action yang katanya diawasi langsung sama Bapak Eiichiro Oda. Oke lah, kalau masih nggak puas, di live action ini ada satu hal lagi yang bener-bener memperkuat teori atau fan teori ini, yaitu ketika para cast lagi bikin konten untuk mempromosikan One Piece live action. Di situ kita lihat lagi ada pertanyaan tentang si Chibukai. Gue lupa pertanyaannya adalah si Chibukai yang hadir pas eksekusi Roger atau si Chibukai doang. Tapi entah kenapa ketika Luffy menjawab crocodile, Nami ini kayak memberikan kode yang kayak tar dulu gitu. Tahan. Apa nih gitu. I know a few. Mihawk, crocodile. Well, that's right. Ini mengingatkan gue kayak Tom Holland yang gak sengaja nge-spoilerin sesuatu. Nih kelakuannya bocil 2 sama nih, beneran dah. Jadi kayak, gimana ya? Jadi gimana menurut kalian deh? Aduh, ini bakal seru sih kalau ternyata satu-satunya teori yang selama ini gue support, gue omongin di mana-mana kejadian, dan apalagi disupport sekarang sama beberapa bukti-bukti di live action. Wah, berapa kali Eno Bening harus berhasil ngomongin fan teori gitu loh. Jangan sampai fan teori Eno Bening di Boruto terjadi juga di fan teori Eno Bening di One Piece. Mengerikan. Ya gak tau sih hoki-hokian. Ya suka-suka Oda mau ganti, mau geser, mau diubah dari Son Gokong jadi Sangat Nika ya terserah. Tiba-tiba ada haki jenis baru ya terserah. Oh, ada satu hal sebenarnya yang kurang mendukung fan teori yang gue support ini. Tapi gue nggak bisa jamin sumbernya beneran apa enggak. Tapi kayak udah kesebar di internet omongan Oda tentang hal ini. Mungkin ada di SBS, mungkin di wawancara, gue lupa. Tapi kalau kalian yang tahu sumbernya bisa tambahin di komen di bawah. Oda pernah bilang bahwa peran ibu, terutama ibu Luffy di One Piece ini nggak signifikan. Ini cerita tentang petualangan anak cowok dan krunya mengelilingi lautan. Jadi Oda nggak terlalu ambil pusing mengenai sosok ibu Luffy. Nggak tahu apakah bener Oda pernah ngomong kayak gitu atau ngomong seperti itu. Tapi kalau itu beneran, berarti ya Oda kayak males udah gitu loh ngomongin ibunya Luffy gitu. Mungkin ditis-tis aja dikit-dikit, tapi ya udah gitu, suka-suka kalian. Ya kayak Hunter lah yang mungkin misteri ibu Gon kayak gitulah, kayak oh ya udah gitu. Tapi kalau kalian mengenal Oda, ya harusnya kalian tahu kalau Oda itu jago banget ngelesnya. Seriusan, ini bentuk pujian bukan bentuk ngatain, tapi ya itu kemampuan Oda yang selalu bikin gua iri. Tapi menurut kalian bagaimana? Apakah dengan adanya bukti-bukti baru dari live action One Piece ini bahwa ibu Luffy adalah krokodil itu benar, atau semakin jauh semakin ngaco aja lu komen di bawah. Atau kalian punya teori lain, atau kalian mau nambahin teori gua, nambahin fan teori gua, bukan fan teori gua, fan teori yang gua dukung gitu, atau kalian mau mengkritisi nggak mungkin karena bla 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 bla, silakan berantemlah di kolom komentar di bawah. Itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama pembahasan fan teori gua yang kayak gini, jangan lupa support gua dengan klik tombol subscribe. Dan kalau kalian mau support lebih lanjut, kalian bisa klik tombol join atau gabung, yang dimana kalian bisa join Discord gua dan ngobrolin fan teori gua di Discord di sana. Itu salah satu keuntungannya loh. Ada banyak keuntungan lainnya yang kalian bisa cek sendiri kalau nanti kalian udah klik tombol join di bawah. Itu aja dari gua, dan untuk kita semua, stay clean and sound.